Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa agar arwah para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Teks Pancasila oleh pembina upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru dan staf tata usaha yang saya hormati pula, anak-anakku semuanya yang semoga selalu diberikan kemudahan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan di pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan menuntun kita kepada jalan yang lurus. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya mari kita evaluasi sedikit ya jalannya pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Pak Guru mengapresiasi para petugas yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik pada pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan sama-sama ya. Ya, jadi ini bisa kalian jadikan sebagai contoh, dan adapun yang kurang untuk diperbaiki untuk petugas-petugas selanjutnya. Dan yang selalu menjadi kendala yaitu masih pada peserta yang belum bisa mewujudkan kedisiplinannya ya. Padahal setiap kali upacara selalu diingatkan ya. Kedisiplinannya yang masih kurang. Apa ciri-ciri orang yang berdisiplin? Pertama, dia akan punya self-direction namanya ya. Jadi bahasa kerennya itu self-direction. Orang yang berdisiplin itu akan mampu mengarahkan dirinya ya. Mengarahkan dirinya melakukan hal-hal yang positif. Nih, paham enggak yang di kiri Pak Guru? Tuh kan, ada yang duduk. Ya. Berarti belum menunjukkan sikap disiplin. Padahal tidak ada arahan untuk duduk. Nah, itu ya. Yang pertama, dia mengarahkan dirinya. Yang kedua, self-control. Dia akan mampu mengontrol ya, menahan ataupun ya memerintahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, kalau dua hal ini kalian miliki pada diri kalian, maka upacara ini akan begitu hikmat. Ya, karena tujuan dari diadakannya apel juga itu adalah untuk membentuk kedisiplinan. Paham kira-kira? Ya. Siap untuk berdisiplin? Ya. Nah, yang kedua, Pak Guru mau mengingatkan sedikit ya. Jadi tujuan kita belajar itu kemarin sudah ada dibahas sedikit ya oleh pembina sebelumnya. Ingat, belajar itu adalah sebuah ibadah.
Ibadah itu imbalannya dari siapa? Tentunya dari Allah. Apa itu ibadah? Ada yang tahu apa itu ibadah? Pak Guru kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ya, ibadah itu apa? Ya sudah ya. Kalau tidak ada yang belum tahu ya, bukan tidak tahu tapi belum tahu mungkin ya, atau belum sampai. Jadi ibadah itu adalah setiap perbuatan, perkataan yang tersembunyi ataupun yang nampak yang disukai oleh Allah. Setiap perbuatan, ya, baik itu yang kecil maupun yang besar, ya, selama itu baik disukai oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Ya, jadi sekecil apapun kebaikan itu jangan diremehkan, sehingga dikatakan sekalipun kamu hanya sekedar, ya, minta tolong diganti. Ayo, siapa yang ganti? Ayo ganti. Ya, tidak lama kita ya, cuma sedikit. Ayo ganti. Siapa yang siap ganti? Kelas berapa? Ya, siap. Jadi Pak Guru lanjutkan. Jadi sehingga dikatakan kita hanya sekedar menyingkirkan batu atau kayu dari jalan, itu bisa dikatakan ibadah. Sampai apa? Hanya sekedar senyum terhadap teman, ya. Senyum, menampakkan wajah yang bagus, itu merupakan sebuah ibadah, dikatakan sebuah sedekah. Bisa dipahami. Jadi oleh karena menuntut ilmu itu ibadah, tentunya ganjarannya pun adalah sangat besar. Siapa yang bisa menyebutkan Pak Guru kelebihan orang yang menuntut ilmu? Pak Guru kasih hadiah. Dinaikkan derajatnya. Siapa itu? Nggak dia maju itu. Boleh maju. Boleh maju ke depan, ya. Ya. Artinya dia memahami ya apa yang dia lakukan. Boleh balik ya. Itu diantaranya satu. Yang kedua, ada lagi kelebihan orang yang menuntut ilmu. Siapa yang bisa menyebutkan? Supaya tidak lama, Pak Guru yang sebut kayaknya. Jadi salah satunya adalah dimudahkannya jalan menuju surga. Ini udah sering disebut sama Pak Guru, ya, pembina sebelumnya. Jadi itu ya, anak-anakku semuanya. Jadi ketika kalian berangkat dari rumah untuk bersekolah, maka tuluskan niatnya karena Allah, supaya kalian diringankan. Ya. Sehingga apa? Dikatakan orang yang berjalan menuntut ilmu itu dikatakan sebuah jihad. Sehingga kalau mati tadi, semoga waliyadzubillah ya, dijauhkan. Mati di jalan dalam rangka menuntut ilmu dikatakan mati syahid. Ada yang mau mati syahid? Ya. Jadi ini motivasi buat kita ya. Nah, ini kita jadikan motivasi. Dan tanamkan pada diri kalian, saya berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Pulang bawa apa? Ya tentu pulang bawa ilmu. Aku datang untuk belajar, pulang mendapat ilmu. Jangan aku datang ke sekolah cari pacar. Ya. Nanti pulang-pulang bawa apa? Ya. Atau pulang berangkat ke sekolah untuk cari MBG.
Ya, pulang-pulang bawa besur aja ya, pahala kosong. Nah, jadi ini yang Pak Guru hanya ingin ingatkan, tanamkan pada diri kalian supaya kalian itu terdorong untuk semangat belajar. Sedikit ya lagi. Jadi kalau menurut UNESCO itu sebuah lembaga pendidikan ya, bertaraf internasional. Jadi pilar pendidikan atau tujuan belajar itu ada 4. Ada namanya learning to know. Learning to know. Orang belajar itu supaya tahu tentang sesuatu, tahu bagaimana mengerjakan sesuatu, ya, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, learning to do, ya, learning to do. Belajar itu supaya kalian bisa mengerjakan ya sesuatu yang tadinya di rumah belum belajar tentang sholat. Di sekolah diajarkan tentang sholat, membatalkan sholat, cara sholat dan sebagainya, ya, cara mengolah sampah dan sebagainya. Itu tujuan dari belajar. Ada learning to do. To do itu supaya kalian menjadi. Jadi apa? Jadi orang yang terpelajar, berilmu, ya, punya perilaku yang baik, ya. Lewat belajar juga orang bisa menjadi seorang ilmuwan, dokter dan sebagainya, pegawai dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah learning to live together, ya. Belajar itu supaya bisa hidup berdampingan, bagaimana cara menghargai, peduli terhadap orang lain. Nah, ini yang kalian harus pahami. Paham kira-kira? Ya, kalau tidak paham, Pak Guru sambung lagi. Dipaham-pahamnya aja ya. Dan yang terpenting adalah itu setiap pengetahuan itu harus amalkan. Siap? Nah, Pak Guru coba ulang kata Pak Guru ya. Aku datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Jangan yang lain. Ya? Siap? Ya, mungkin hanya ini yang Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Ya, jika ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji siswa diikuti oleh peserta upacara. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMPN 1 Suela berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh kepada orang tua dan guru. 5. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. 6. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.
7. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian. Sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 9. Belajar dengan tekun. Bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik keluarga besar SMPN 1 Suela. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia. Pembacaan doa. Sebelum kita mengakhiri upacara bendera pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang barokah dan bermanfaat, serta selamatkanlah kami segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah selesai, laporan selesai. Bubarkan.
Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Kembali ke tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Jaga, gerak. Pemimpin upacara kembali ke tempat semula. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.